Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi kita jumpa sobat dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya kembali berdialog melalui sebuah tutorial video singkat ini. Bagaimana sih peran serta atau peran aktif masyarakat dalam sebuah desa, terutama dalam pengelolaan tata kelola dana desa. Nah, dana desa ini tentu masyarakat sangat menentukan tercapainya tujuan pembangunan di desa. Tentu harus peran aktif dalam semua kegiatan yang ada di desa. Nah, di sini saya perlu sampaikan bahwa ada beberapa hak-hak masyarakat yang telah dijamin oleh undang-undang, yaitu hak masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa. Peran aktif masyarakat sebagaimana saya maksud tersebut, yaitu tertuang di dalam undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Dalam tata kelola pemerintahan desa mutlak dilakukan. Hal tersebut penting supaya pembangunan di desa dilakukan secara tepat bagi kesejahteraan warga masyarakat desa. Selain itu juga untuk mengurangi potensi-potensi persoalan dalam penyalahgunaan dana desa dan tata kelola keuangan desa. Karena tujuan dana desa itu adalah untuk mesejahterakan masyarakat yang ada di desa sebagai penerima manfaat dari dana desa yang berasal atau bersumber dari anggaran negara atau keuangan negara yang disebut APBN. Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa sudah menjamin partisipasi masyarakat dengan gamblang disebut pada salah satu pasal yang merupakan salah satu dasar pengaturan desa didasarkan pada asas partisipasi masyarakat desa tersebut. Sebagaimana yang disebut atau tertuang dalam pasal 3, pasal 4, pasal 68, pasal 72, dan pasal 94 Undang-Undang Desa. Partisipasi masyarakat tidak sebatas dipahami dalam arti kehadiran, melainkan akses warga untuk menjadi pengambil keputusan melalui perencanaan dan pengawasan. Hal tersebut penting untuk mendorong kinerja pemerintahan desa yang demokratis. Untuk itu pemerintah desa juga harus menjamin keterbukaan informasi. Secara umum hak-hak masyarakat atau warga desa dalam tata kelola pemerintahan desa itu meliputi pertama itu hak politik. Hak politik yaitu terlibat dalam pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Ruang terbesar yang mengakomodasi perencanaan ada pada musyawarah desa. Disinilah tantangannya bagi warga desa atau pemerintahan desa untuk menyukseskan atau menyelenggarakan sebagaimana tujuan-tujuan daripada undang-undang tersebut, sebagaimana yang disebut dalam undang-undang tersebut adalah hak politik masyarakat desa. Sebab banyak kasus terjadi yang kita perhatikan beberapa waktu terakhir, warga desa hadir hanya sebatas datang, bahkan tidak jarang diundang pun tidak datang. Nah, sikap pasif atau apatis menjadi tantangan sendiri bagi desa. Hak politik meliputi pendidikan dan pengembangan pengetahuan warga tentang artinya berdesa, sehingga dalam ruang strategi seperti musyawarah desa, warga desa bisa aktif dalam menyampaikan pendapatnya, atau dengan kata lain tidak datang hanya dengan duduk dan diam, atau dalam istilah kasarnya itu kepala kosong. Kemudian yang kedua yaitu hak informatif. Artinya warga desa berhak memperoleh dan mengakses data serta informasi anggaran dan
penggunaan anggaran desa. Kewajiban desa bagi pemerintah desa adalah menyediakan dan menjamin keterbukaan informasi bagi warga. Inilah disebut transparansi. Menyediakan informasi menjadi kewajiban pemerintah dan aparat desa. Hal ini juga menjadi pintu masuk bagi partisipasi warga secara aktif di desanya. Kemudian yang ketiga perlu kita ketahui bersama adalah hak alokatif. Hak alokatif ini warga memperoleh alokasi anggaran dan layanan secara adil yang dijamin oleh Undang-Undang Desa tentang Hak Masyarakat Desa. Dalam Undang-Undang Desa pasal 68 sebagaimana saya sebut di atas tadi, ayat 1 disebutkan secara jelas hak masyarakat desa. Hak masyarakat desa melalui kesempatan ini saya uraikan sedikit, yaitu 1. Meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu yang berikutnya atau yang kedua, warga desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara langsung atau bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu yang ketiganya, memilih dan dipilih atau ditetapkan menjadi kepala desa atau petinggi, perangkat desa atau anggota BPK atau BPD disebut dalam istilah lain di Indonesia ini lebih dikenal dengan BPD atau BPK yang dikenal di Kutai Barat, atau anggota lembaga kemasyarakatan lainnya termasuk lembaga adat. Yang keempat, mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat desa atau di desa. Untuk pemantauan sendiri itu perlu diketahui bahwa untuk pemantauan dan pengawasan pembangunan desa dalam pasal 82 Undang-Undang Desa menjamin hak masyarakat di bidang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, dan patut dicatat hak masyarakat merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk menyediakan berbagai informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan desa. Berikut saya sampaikan beberapa jenis hak masyarakat desa atau hak-hak desa dalam pembangunan desa, antara lain: 1. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Nah, ini penting. Lalu yang kedua, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pembangunan desa. Lalu yang ketiganya, masyarakat desa dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan warga terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPK atau BPD, dan bila tidak kelar atau tidak selesai, ini masyarakat desa bisa melakukan kepada jenjang yang lebih tinggi, dan bila tidak selesai juga bisa masyarakat desa melapor kepada Satgas Dana Desa atau kepada APH langsung. Kemudian yang keempat, ini pemerintahan desa. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum, dan melaporkan dalam musyawarah desa paling sedikit itu 1 tahun sekali kepada masyarakatnya. Jadi masyarakat harus tahu bahwa sekurang-kurangnya pemerintah desa itu 1 kali 1 tahun menyampaikan kepada masyarakat atau kepada publik melalui musyawarah desa. Jadi harus menyampaikan secara real, ini hasil atau pendapatan desa, ini pengeluarannya, ini yang telah dibangun, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu warga desa ketahui, dan itu adalah hak masyarakat desa untuk mengetahuinya. Dan kewajiban pemerintah desa
menyampaikan itu kepada publik atau masyarakat desa. Kemudian yang kelima, wajib menempel baliho informasi tentang realisasi kegiatan tahun sebelumnya, kegiatan dana desa tahun berjalan, dan rencana pembangunan tahun selanjutnya di desa. Dan itu harus ditempel di tempat publik yang bisa diakses atau dilihat oleh semua pihak, agar bisa seluruh masyarakat itu memberikan kritik, saran atas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian kembali ke masyarakat. Masyarakat desa, ini poin keenamnya, masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Nah, ini harus ditanggapi, jadi bukan masyarakat itu hanya menerima laporan dari kepala desa, aparat kampung setempat atau aparat desa, juga laporan dari BPK atau BPD. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan melalui kesempatan ini. Tentu banyak kurangnya, tapi paling tidak ini bisa menjadi referensi atau menjadi pencerahan bagi kita semua. Ya, harapan kami dari LSM Pasca tentu kita tidak ada niat untuk membuat teman-teman atau rekan-rekan atau saudara kita yang menjabat sebagai kepala desa atau petinggi khususnya di Kota Barat bahkan seluruh Indonesia, tapi kita ingin melakukan kontrol publik atau kontrol sosial. Tentu tujuannya adalah supaya uang negara atau uang masyarakat ini tidak disalahgunakan oleh oknum kepala desa, tapi betul-betul untuk kepentingan masyarakat desa, sehingga kita tidak terus ketinggalan dari daerah-daerah lain, dan kita bisa bersaing dengan daerah-daerah maju, bahkan negara-negara maju lainnya. Karena program pemerintah ini tentu sangat baik, sangat bagus apabila dilakukan dengan benar, dilakukan dengan tepat, hasilnya pasti baik. Karena barang yang dilakukan dengan benar pasti baik. Bila dilakukan dengan baik, belum tentu itu benar. Salam Pak.